Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Tia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi kelas F dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai menyusun strategi dalam bertindak atau strategi in action. Baik, sebelum memasuki inti pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Azalia Dinda Anasta dengan NIM 2308 1020 1065. Perkenalkan, saya Aurea Zerlina Zulkarnain dengan NIM 2308 1020 1071. Saya Mujadid dengan NIM 2308 1020 1075. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tujuan dalam manajemen strategi. Manajemen strategi harus memiliki beberapa tujuan di dalamnya, yaitu tujuan jangka panjang, tujuan keuangan, dan tujuan strategis, dan mengelola berdasarkan tujuan. Yang pertama ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang merupakan hasil yang diharapkan dari penerapan strategi. Hal ini nantinya digunakan untuk evaluasi apakah strategi efektif digunakan ataupun tidak. Tujuan jangka panjang memiliki beberapa sifat. Tujuan jangka panjang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur secara terukur dengan angka. Tujuan harus realistis dengan mempertimbangkan sumber daya dan pasar yang ada. Tujuan harus disusun dengan jelas supaya anggota memahaminya. Tujuan juga harus bersifat menantang, supaya memunculkan motivasi dan inovasi bagi anggota organisasi. Tujuan harus bersifat secara hierarki, yang berarti tingkatan tujuan yang lebih tinggi dipecah menjadi sub-tujuan yang lebih spesifik. Tujuan harus bersifat saling mendukung antara departemen lainnya. Tujuan jangka panjang harus dikaitkan dengan waktu supaya bisa melihat evaluasi hasilnya nanti. Yang selanjutnya ada tujuan finansial dan tujuan strategis. Tujuan finansial tentunya berkaitan keuangan seperti laba, pendapatan laba, sumber daya, ataupun arus kas lainnya. Tujuan finansial terkadang bertolak belakang dengan tujuan strategis. Contohnya, tujuan finansial dengan menaikkan laba secara jangka pendek, tetapi hal ini akan menimbulkan pengurangan loyalitas bagi customer. Yang ketiga ada mengelola berdasarkan tujuan. Ada pendekatan lainnya yang dirasa kurang efektif dalam pengelolaan tujuan. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada manajemen dengan ekstrapolasi. Ini adalah pendekatan yang mengandalkan pola yang sudah ada tanpa mempertimbangkan kondisi pasar. Pendekatan ini sering digunakan oleh organisasi yang telah mencapai kestabilan dan merasa bahwa strategi saat ini cukup efektif sehingga tidak melihat pasar yang ada. Yang kedua ada manajemen melalui krisis. Ini biasanya digunakan ketika hanya pada kondisi kritis, semisal adanya corona dan lain sebagainya. Manajemen berdasarkan subjektif. Pendekatan ini mengacu pada pengambilan keputusan yang lebih banyak berdasarkan intuisi opini pribadi oleh manajer. Yang selanjutnya ada manajemen dengan harapan. Ini lebih ke pasrah sepertinya. Dalam praktik manajemen berbasis harapan, organisasi cenderung bergantung pada optimisme tanpa dukungan strategi yang lebih jelas. Selanjutnya, Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sebuah teknik evaluasi dan pengendalian strategi yang dikembangkan oleh Profesor Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990-an. Balance Scorecard muncul karena adanya kebutuhan perusahaan untuk menyeimbangkan pengukuran kinerja keuangan yang seringkali digunakan secara eksklusif dalam evaluasi dan pengendalian strategi, dengan pengukuran non-keuangan seperti kualitas produk dan layanan pelanggan. Balance Scorecard adalah sistem manajemen yang memungkinkan organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam tindakan. Sistem ini memberikan umpan balik tentang proses bisnis internal dan hasil eksternal untuk terus meningkatkan kinerja dan hasil organisasi. Balance Scorecard menggunakan 4 perspektif penting yang dapat digunakan organisasi untuk melacak dan mengukur kinerja. Perspektif-perspektif ini membantu bisnis menerjemahkan tujuan strategis mereka ke dalam tujuan dan metrik yang dapat ditindaklanjuti. 4 perspektif ini mencakup yang pertama, perspektif keuangan, yaitu dengan mengukur kinerja keuangan dan nilai pemegang saham, misalnya profitabilitas dan pertumbuhan pendapatan. Perspektif keuangan ini mencerminkan seberapa baik organisasi menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. Yang kedua, perspektif pelanggan,
yaitu dengan melacak kepuasan dan loyalitas pelanggan, misalnya akuisisi pelanggan dan pangsa pasar. Perspektif ini memandang kinerja organisasi dari perspektif pelanggan atau pemangku kepentingan utama yang dilayani organisasi. Yang ketiga, perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas operasional, misalnya kualitas produk dan inovasi. Perspektif ini memandang kualitas dan efisiensi kinerja organisasi terkait dengan produk, layanan, atau proses bisnis utama lainnya. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu dengan menganalisis kemampuan karyawan dan potensi pertumbuhan di masa depan, misalnya pengembangan keterampilan karyawan, dan inisiatif inovasi. Perspektif ini memandang modal manusia, infrastruktur, teknologi, budaya, dan kapasitas lain yang penting untuk kinerja terobosan. Dalam setiap perspektif, Balance Scorecard menggunakan 3 komponen utama, yaitu tujuan, ukuran, dan inisiatif yang penting untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana tindakan dan hasil yang terukur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis strategi. Nah, menurut Fred R. David DKK itu terdapat beberapa strategi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwasannya penyusunan strategi bukan hanya untuk tugas para eksekutif puncak saja, melainkan manajer tingkat menengah dan menengah ke bawah juga harus terlibat dalam proses perencanaan strategi. Nah, jenis strategi yang pertama yaitu strategi integrasi. Strategi integrasi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi integrasi ke depan, strategi integrasi ke belakang, dan strategi integrasi horizontal. Strategi integrasi ke depan sendiri ini melibatkan perolehan kepemilikan atau peningkatan kendali atas distributor atau pengecer. Nah, strategi ini akan efektif apabila ketika distributor yang ada di saat ini terlalu mahal atau kurang dapat diandalkan atau bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan, dan juga integrasi ke depan menjadi solusi yang layak. Nah, selanjutnya ada strategi integrasi ke belakang atau integrasi mundur. Nah, integrasi ke belakang merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pemasok perusahaan. Nah, strategi ini akan efektif diterapkan ketika pemasok yang ada saat ini itu kurang andal dan juga memiliki biaya yang terlalu tinggi. Nah, kemudian ketika pemasok yang pada saat ini itu terlalu mahal dan kurang diandalkan, itu akan cocok apabila menggunakan integrasi ke belakang. Nah, selanjutnya ada integrasi horizontal. Strategi integrasi horizontal ini mengacu pada strategi untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pesaing perusahaan. Nah, ada beberapa kondisi yang membuat strategi ini menjadi efektif. Yang pertama, ketika suatu perusahaan dapat memperoleh posisi dominan di suatu wilayah tanpa menghadapi hambatan hukum dari pemerintah. Nah, selama tidak secara signifikan mengurangi persaingannya. Nah, kemudian ada strategi intensif. Nah, strategi intensif ini merupakan strategi yang memerlukan upaya yang intensif apabila ingin meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang ada. Nah, strategi intensif ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu strategi pasar, yang merupakan strategi yang berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau layanan jasa yang laku di pasaran saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu strategi pengembangan pasar, di mana strategi pengembangan pasar ini akan melibatkan pengenalan produk atau layanan jasa ke wilayah geografi baru. Nah, kemudian ada strategi pengembangan produk, di mana strategi pengembangan produk ini merupakan tingkat strategi untuk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau melakukan modifikasi produk atau layanan yang ada. Selanjutnya yaitu strategi diversifikasi. Ada 2 jenis, yaitu strategi diversifikasi tidak terkait dan juga strategi diversifikasi terkait. Strategi diversifikasi terkait merupakan strategi yang mudah digunakan untuk mengatur semua informasi ke dalam bentuk yang mudah untuk dicari. Nah, mendiversifikasikan perusahaan melampaui akarnya sebagai mesin pencari web yang menjual barang atau jasa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yaitu diversifikasi yang tidak terkait. Strategi ini tuh lebih mengutamakan kapabilitas
portofolio bisnis yang mampu memberikan kinerja keuangan yang sangat baik di dalam suatu industri. Yang masing-masing strategi diversifikasi tidak terikat ini melibatkan akuisisi perusahaan yang memiliki aset yang undervalued. Selanjutnya yaitu strategi pertahanan, di mana strategi pertahanan ini ada 3 strategi yang membentuknya. Yang pertama strategi penghematan. Strategi penghematan ini akan digunakan ketika suatu perusahaan melakukan rekonstruksi atau restrukturisasi dengan mengurangi biaya dan juga aset guna untuk mengembalikan penurunan penjualan serta labanya. Nah, yang kemudian strategi pelepasan, di mana perusahaan akan menjual divisi atau unit bisnis dalam suatu organisasi yang disebut sebagai divestasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu strategi likuidasi, yang mana perusahaan akan menjual seluruh aset perusahaan baik secara keseluruhan maupun bertahap untuk memperoleh nilai finansial yang disebut sebagai likuidasi. Nah, strategi ini merupakan bentuk pengakuan atas kegagalan bisnis yang seringkali menjadikan keputusasaan yang sulit secara emosional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5 strategi generik milik Michael Porter. Nah, Michael Porter di sini berpendapat bahwa strategi dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama yaitu kepemimpinan biaya, yang kedua diferensiasi, dan yang ketiga yaitu fokus. Nah, di sini ada beberapa tipe strategi yang akan dipaparkan. Nah, di sini yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya, di mana strategi kepemimpinan biaya ini merupakan tipe 1 dan tipe 2. Di mana tipe 1 dan tipe 2 ini adalah strategi dengan biaya rendah dan juga biaya dengan nilai yang terbaik. Yang mana strategi ini memiliki kepemimpinan yang efektif, yang mana perusahaan harus memastikan bahwa total biaya dari keseluruhan rantai nilai lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Nah, kemudian selanjutnya ada strategi diferensiasi, di mana strategi diferensiasi ini harus dilakukan ketika setelah mempelajari kebutuhan dan juga preferensi pelanggan secara maksimal untuk menentukan kelayakan penggabungan satu atau lebih dari 2 fitur pembeda ke dalam suatu produk atau layanan yang membuat produk kita berbeda dengan produk para pesaing yang ada di pasar. Akan tetapi, penerapan strategi diferensiasi ini juga memiliki resiko, diantaranya atau salah satu tantangan utama yaitu kemungkinan bahwa keunikan produk yang ditawarkan itu tidak cukup dihargai oleh pelanggan yang untuk diberikan harga yang lebih tinggi. Nah, jika pelanggan tidak melihat nilai tambah yang kita tawarkan, mereka mungkin lebih memilih produk pesaing dengan harga yang lebih rendah. Dan yang ketiga yaitu strategi fokus, di mana strategi fokus ini berfokus pada segmen pelanggan tertentu, pada wilayah geografi yang spesifik, atau pada kategori produk tertentu, yang mana memiliki tujuan untuk melayani pasar yang lebih sempit tetapi terdefinisi dengan baik dibandingkan dengan pesaing yang menargetkan pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada sarana untuk mencapai strategi. Yang pertama ada kerjasama antar pesaing. Persaingan memang memunculkan berbagai hal, salah satunya adalah kerjasama antar pesaing yang struktur semakin menjadi tren untuk saat ini. Kolaborasi dapat berjalan lancar apabila para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang khas seperti teknologi, distribusi pasar, atau kapasitas produksi. Kerjasama antar pesaing ini harus diiringi perjanjian formal supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada suatu hari nanti. Yang kedua ada joint venture atau kemitraan. Joint venture merupakan strategi yang sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu. Kemitraan terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan membentuk kemitraan dengan tujuan memanfaatkan beberapa peluang. Lantas kapan sih kita harus memanfaatkan joint venture ini? Yang pertama ada pedoman yang harus diperhatikan, yaitu kolaborasi antara organisasi swasta dan publik. Ketika sebuah organisasi swasta membentuk sebuah patungan dengan organisasi milik publik, kedua pihak dapat menggabungkan keuntungan masing-masing. Yang kedua, ketika usaha patungan dengan perusahaan asing. Ini memberikan peluang bagi perusahaan domestik untuk mendapatkan globalisasi lebih lanjut. Yang ketiga, ada kompetensi yang saling melengkapi. Ketika 2 atau lebih perusahaan memiliki kompetensi yang unik yang saling melengkapi, usaha patungan dapat menjadi strategi yang efektif tentunya. Yang keempat, ada proyek beresiko tinggi dengan keuntungan besar. Ini usaha patungan yang sangat cocok untuk proyek memiliki potensi keuntungan tinggi tetapi juga membawa risiko besar.
Perusahaan dapat mengeksplorasi peluang yang mungkin terlalu beresiko jika dikejar sendiri. Yang terakhir ada perusahaan kecil menghadapi persaingan dari perusahaan besar. Usaha patungan memungkinkan 2 atau lebih perusahaan kecil untuk bersatu dalam menghadapi persaingan dari perusahaan besar yang sudah ada. Dengan bergabung tentunya kecil dari kecil dan menjadi besar. Selanjutnya ada merger atau akuisisi. Ini adalah strategi penting dalam dunia bisnis yang digunakan perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dan mempertahankan posisi mereka. Merger terjadi ketika 2 perusahaan memiliki kekuatan hampir setara. Di sisi lain, akuisisi adalah proses yang dilakukan oleh satu perusahaan membeli sebagian atau seluruh perusahaan lain. Banyak perusahaan yang gagal. Atas kenapa sih faktor gagal tersebut? Yang pertama ada kesulitan integrasi saling menjadi penyebab utama. Proses penggabungan 2 perusahaan yang sangat berbeda menjadi tantangan signifikan. Yang kedua ada evaluasi target yang tidak memadai. Jika perusahaan tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh, maka gagal terjadinya sebuah merger dan akuisisi. Yang ketiga ada utang besar yang diambil ketika mau membiayai akuisisi. Ini tentunya menjadi beban baru bagi perusahaan tersebut. Yang keempat adalah ketidakmampuan mencapai sinergi adalah faktor lain yang diabaikan. Banyak perusahaan yang bergabungan akan menghasilkan efisiensi dan penghematan, tetapi jika sinergi tidak terwujud, tujuan awal dari merger tidak akan tercapai. Yang kelima ada terlalu banyak diversifikasi. Tentunya ini akan menyebabkan kebingungan dan kehilangan fokus. Yang selanjutnya ada manajer tidak memperhatikan integrasi pasca merger. Yang selanjutnya ada akuisisi yang terlalu besar menjadi masalah. Karena mereka tidak bisa menghandle, maka hal itu menjadi masalah baru. Selain itu, tentunya sulit mengintegrasikan budaya organisasi yang berbeda. Yang terakhir ada penurunan moral karyawan akibat relokasi yang terjadi setelah merger karena perbedaan organisasi budaya tentunya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.